Di luar dari kompetisi pabrikan otomotif, balapan kelas dunia seperti Formula One, MotoGP, Formula E, atau World Rally Championship, disingkat WRC, adalah etalase raksasa bagi berbagai merek alias brand berskala global. Formula E adalah panggung potensial bagi mereka yang ingin produk dan jasanya diasosiasikan dengan kemajuan teknologi, ramah lingkungan, dan visioner. Penonton balapan yang lahir dekade 1970-an, 1980-an, atau paling lambat awal dekade 1990-an pasti setuju ada banyak merek produk untuk kali pertama melihatnya dari ajang balapan. Marlboro, Camel, Canon, John Player, Johnny Walker, 555, Red Bull, dan bahkan BMW. Sebenarnya banyak lagi brand atau merek yang bisa kita sebut karena identik dan bahkan mendekati ikonik balapan tertentu. Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Hal yang ingin kita bahas di sini adalah bahwa balapan seperti Formula One, MotoGP, atau WRC, dan sekarang ada Formula E adalah sarana branding yang sangat efektif. Dikutip dari Motorsport Technology, dalam artikel berjudul How Motorsport Sponsorship Can Drive Your Business and Your Brand, disebutkan beberapa manfaat dari kegiatan branding di olahraga balapan kelas dunia, terutama dalam contoh kasus Formula One. Pertama, meningkatkan citra dan membentuk sikap konsumen. Kedua, mendorong penjualan. Ketiga, meningkatkan visibilitas dan menciptakan publisitas positif. Keempat, diferensiasi dibanding kompetitor. Kelima, meningkatkan hubungan bisnis, konsumen, dan karyawan. Secara filosofi, menyponsori balapan juga berarti mengidentikan dengan kecepatan pertumbuhan bisnis, bahwa bisnisnya berada di jalur yang cepat. Red Bull membuktikannya, bertransformasi dari produsen berskala kecil untuk produk minuman berenergi menjadi perusahaan berskala besar yang nilai merek atau brandnya disebut-sebut lebih mahal dibandingkan jualannya itu sendiri. Red Bull telah terasosiasikan sebagai brand yang identik dengan olahraga, aktivitas ekstrim, dan kemenangan. Dikutip dari Carcade.app, beberapa fakta penting tentang Red Bull saat ini adalah produsen minuman energi dengan penjualan sebanyak 5 miliar unit secara global pada 2019. Perusahaan yang berkantor pusat di Fassle MC Austria itu meraup pendapatan 6,31 miliar euro pada 2020. Anggaran marketingnya disebut-sebut mencapai 25% dari total anggaran tahunan, menyponsori atlet di 73 negara di seluruh dunia, dan memiliki tim balap di sejumlah ajang balapan dunia, serta memiliki klub sepak bola profesional. Padahal, Red Bull bukanlah pionir di industrinya. Sang pendiri yaitu Dietrich Mateschitz terinspirasi oleh Chelio Yuvidya asal Thailand yang memperkenalkan minuman Kratingdaeng sejak tahun 1976. Dalam istilah Inggris, minuman ini disebut Red Gour. Pertemuan mereka itu sendiri terjadi pada tahun 1982, sebelum akhirnya terjadi kolaborasi dengan membangun Red Bull pada 1984. Kratingdaeng juga bukan pionir karena minuman itu terinspirasi oleh brand yang sebelumnya sudah eksis, yaitu Lipovitan. Sekarang, baik Kratingdaeng maupun Lipovitan, brandnya kalah jauh dibandingkan Red Bull. Tentu saja karena olahraga, dan khususnya balapan. Branding di arena balapan tentu saja bukan sekedar bicara brand. Tim yang berlaga juga merasakan manfaatnya. Industri juga mendapatkan dampak positifnya, dan pada akhirnya berdampak positif juga terhadap perekonomian secara luas. Maka, ketika sebuah brand mencabut sponsorship-nya, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Dikutip dari The Mirror, sebagaimana dilansir sportsmall.co.uk, tim McLaren pernah merasakan hal tersebut di Formula One. Kehilangan 155 juta pound sterling atau setara sekitar 3 triliun rupiah saat kehilangan sponsor yaitu Johnny Walker. Beruntung McLaren segera mendapatkan penggantinya,
yaitu Vodafone. Setelah itu, kita tentu termasuk konsumen yang sering melihat logo Vodafone menjadi brand yang familiar di ajang balapan Formula One. Formula E memang kalah sejarah dibandingkan Formula One, MotoGP, atau WRC. Tapi belum tentu kalah pamor dan potensi, terutama berbicara masa depan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Formula E adalah etalase dan acuan kemajuan teknologi kendaraan berbahan bakar non-fosil. Sesuatu yang sedang dituju oleh masyarakat global dan menjadi kesepakatan mayoritas negara di dunia. Dikutip dari rtsports.com, menjadi bagian dari Formula E, terutama dari aspek sponsorship, adalah sebuah keputusan yang bersifat investasi, dengan pengembalian yang luar biasa dan tentunya sangat menguntungkan bagi semua jenis perusahaan. Ada 5 poin yang menjadi konsentrasi, perhatian, dan keuntungan dari sponsor Formula E. Pertama, perlindungan kelestarian dan lingkungan. Sebab kehadiran mobil listrik adalah untuk menjawab persoalan seperti iklim, energi terbarukan, dan kelestarian lingkungan. Kedua, sirkuit di jantung kota. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, di mana brand yang terlibat akan bersentuhan langsung dengan masyarakat di kota-kota utama dunia, yang identik dengan kepedulian terhadap keberlangsungan bumi yang lebih baik. Ketiga, formula masa depan. Suka atau tidak, Formula E adalah balapan jet darat masa depan, dan saat ini menjadi format motorsport dengan pertumbuhan tercepat di planet ini. Keempat, partisipasi berbagai merek otomotif terkemuka. Brand besar yang dikenal dengan kecanggihan teknologi dan tentu saja menjadi punya image peduli terhadap lingkungan sudah terlibat di Formula E. Kelima, pertunjukan yang menarik. Menonton langsung Formula E akan membuat kita cepat untuk memahami dan akhirnya sadar, balapan ini memang menarik. Situasi ini menjadikan Formula E sebagai peluang pemasaran yang sangat positif bagi merek atau brand apapun. Semoga kesadaran akan semua hal ini juga segera terjadi di Indonesia. Terlebih negara kita akan menjadi salah satu tuan rumah balapan Formula E sponsor. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung kami dengan subscribe channel ini. Terima kasih.